Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat individu pada pertemuan 12 kemarin yang berjudul Antisipasi Kejahatan Dunia Maya atau yang biasa disebut cybercrime yang masih sering terjadi di Indonesia. Ya, pertama perkenalkan, nama saya Rangga Kusuma Dewa Putra Budiawan, NIM 20200520183, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan, mata kuliah Agama Islam, kelas D, dosen pengajar Bapak Dr. Halim Purnomo, SPD, MPD, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, yang pertama saya menjelaskan tentang abstrak. Zaman sekarang, perkembangan kemajuan teknologi informasi dan juga komunikasi berkembang sangat pesat di Indonesia. Perkembangan media sosial di Indonesia juga berkembang sangat pesat dari tahun ke tahun. Media sosial merupakan sebuah media yang digunakan oleh satu sama lain untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan berpartisipasi melalui virtual tanpa bertemu secara langsung. Tapi dalam perkembangannya, sosial media ini juga menjadi peluang munculnya kejahatan di dunia maya atau yang biasa disebut cybercrime. Penyalahgunaan media sosial ini juga memunculkan beberapa kejahatan baru di dalam media sosial, seperti munculnya pemfitnahan, kebencian, menyebarkan berita hoaks, dan juga penjualan dari kasus prostitusi online, dan masih banyak lagi. Tentu ini akan menimbulkan dampak yang sangat buruk untuk media sosial ke depannya. Dan dalam makalah ini, saya menggunakan sebuah metode, yaitu metode analisis. Metode analisis ini merupakan sebuah tahapan atau sebuah proses penelitian di mana data yang sudah saya dikumpulkan dikelola untuk diolah dalam sebuah rangka menjawab tentang permasalahan yang ada. Bagian pendahuluan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dari tahun ke tahun meningkat sangat pesat, di mana segala bentuk informasi ini dapat kita dapatkan dengan cepat dan mudah. Pada era teknologi informasi ini, para pengguna teknologi informasi juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Tingginya pertumbuhan pengguna internet itu merupakan potensi banyaknya pengguna internet yang memakai media sosial. Media sosial merupakan sebuah laman atau aplikasi yang dapat memungkinkan para pengguna untuk dapat berkomunikasi dan juga berbagi melalui sebuah media online. Berdasarkan data Hotsite, negara Indonesia merupakan negara pengguna media sosial aktif terbanyak. Ini tentu membuat negara Indonesia sudah sangat paham akan bagaimana media sosial itu, baik seperti media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Dengan adanya kemajuan media sosial ini, hampir semua kegiatan bisa dilakukan menggunakan media sosial. Tentu inilah segi positif yang ditimbulkan dari majunya perkembangan sosial media sekarang, yang dapat membuat aktivitas manusia menjadi lebih mudah dan menambahkan ruang kreativitas juga tentunya. Adanya media sosial ini juga menjadikan seseorang dapat mendapatkan informasi lebih cepat dengan kemajuan teknologi sekarang ini. Namun di balik itu semua, media sosial juga mempunyai dampak negatif yang sangat luar biasa bagi kehidupan kemanusiaan. Kejahatan dunia maya atau cybercrime ini terus mengintai di sekitar kita akibat sebuah penyalahgunaan dalam penggunaan media sosial dan juga tanpa adanya kendali yang menyebabkan cybercrime ini. Adanya cybercrime ini sudah lama terjadi, dan ini bukanlah sebuah tren yang baru saja terjadi. Namun, kejahatan cybercrime ini sudah lama terjadi, tetapi kasusnya mulai naik kembali pada baru-baru ini. Angka kasus cybercrime di Indonesia ini tiap tahun terus meningkat. Fenomena kejahatan dunia maya ini memunculkan banyak keresahan, mulai dari penghack akun media sosial, mengatasnamakan akun hack dengan korban, juga bocornya data akun pribadi
ke orang lain, dan juga banyaknya penfitnahan, pelecehan yang terjadi di media sosial. Selain itu di kalangan anak remaja yang paling sering adalah sebuah kasus perundungan atau sebuah kasus pembulian. Dampak yang dimunculkan dari kejahatan dunia maya ini sangat akan berdampak pada kehidupan sehari-hari. Juga karena ini harus perlu penanganan yang cukup intensif terkait masalah kejahatan dunia maya atau cybercrime ini. Oke, kita lanjut kepada pembahasannya. Perkembangan kemajuan teknologi pada saat ini berkembang sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat cepat dari zaman ke zaman. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah dirasakan oleh banyak kalangan tentang perkembangannya, terutama tentang perkembangan sebuah media sosial. Media sosial ini merupakan sebuah media laman atau aplikasi yang dapat memungkinkan bagi para pengguna untuk berinteraksi, berkomunikasi melalui sebuah media online. Perkembangan media sosial di Indonesia ini juga berkembang sangat pesat berdasarkan data dari Hotset. Negara Indonesia merupakan sebuah negara dunia dengan pengguna media sosial aktif terbanyak di dunia. Media sosial media sosial ini akan memberikan dampak positif apabila kita dapat menggunakannya dengan bijak. Seperti media sosial ini bisa dijadikan tempat untuk sebuah wadah menuangkan kreativitas. Media sosial juga bisa dijadikan sebagai media untuk proses jual beli, dan yang terakhir media sosial juga bisa digunakan sebagai media pendidikan. Karena di zaman sekarang ini peran media sangat dibutuhkan dalam menjalankan sebuah pendidikan. Dan di dalam hukum Islam sendiri sudah banyak kita ketahui bahwa Islam dalam perkembangannya tidak menutup diri dalam berbagai perkembangan yang terjadi. Modernitas yang terjadi sekarang salah satunya banyak perkembangan di bidang teknologi. Modernitas yang sekarang kita rasakan yaitu perkembangan pada bidang teknologi informasi dan komunikasi. Yang perlu diperhatikan dalam hal perkembangan zaman ini adalah sebuah kemudahan. Ya, beberapa contoh kejahatan di dunia maya ini yang membuat masyarakat harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Yang pertama adanya yaitu kasus pencemaran nama baik. Kasus pencemaran nama baik ini sering terjadi di media sosial. Masalah pencemaran nama baik ini adalah sebuah kasus yang paling sering ditangani oleh polisi. Hal ini disebabkan dari semakin bebasnya para masyarakat untuk mengekspresikan pendapatnya ini melalui internet ataupun media sosial. Yang kedua yaitu kasus penyebaran berita bohong atau hoax. Kasus penyebaran berita hoax ini sering kita temukan dalam laman media sosial. Masalah ini seolah tak pernah hilang. Berita hoax ini merupakan sebuah informasi yang sesungguhnya tidak benar adanya, namun dibuat seolah-olah benar adanya. Yang ketiga yaitu kasus penipuan jual beli online. Transaksi jual beli online pada saat ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat umum dilakukan oleh masyarakat. Selain lebih praktis dan mudah, kegiatan jual beli online tidak melakukan kegiatan jual beli secara tatap muka. Namun di balik semua itu, kegiatan jual beli online ini banyak menimbulkan sebuah masalah hukum. Yang terakhir yaitu ada kasus prostitusi online. Kasus prostitusi online merupakan sebuah masalah yang serius dan harus mendapatkan perhatian ekstra dari pemerintah. Penyakit prostitusi ini awal mulanya berasal dari masalah ekonomi dari masyarakat menengah ke bawah, sehingga mereka harus melakukan perbuatan yang keji ini melalui media sosial. Tentu dalam kejahatan dunia maya ini, kita bisa mengantisipasi sebelum terjadi. Banyak cara yang bisa kita antisipasi terhadap kejahatan dunia maya. Beberapa antisipasi yang dapat kita minimalisir agar tidak terjadi cybercrime. Seperti yang pertama yaitu seperti kita harus melindungi data diri kita, terutama dalam media sosial. Yang kedua, kita harus menggunakan media sosial dengan bijak tanpa berlebihan. Yang ketiga, yaitu jangan mudah percaya terhadap informasi yang diberikan media sosial
tanpa mengecek kebenarannya dengan pasti. Yang keempat, kita harus saling menghargai dan menghormati sesama pengguna media sosial tanpa memandang hal apapun. Selalu menghargai, dan yang kelima yaitu selalu menghargai dan menghormati sesama pengguna media sosial. Yang terakhir yaitu selalu menyebarkan hal-hal yang positif di dalam media sosial itu sendiri. Dalam Islam ini ada niat yang hal paling pokok sehingga perbuatan baik ini termasuk ibadah. Dan hadis riwayat Bukhari juga sudah dijelaskan sesungguhnya segala perbuatan bergantung pada niatnya dan setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkannya. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya maka hijrahnya itu dinilai karena Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan dunia atau perempuan yang ingin dinikahinya maka hijrahnya sampai pada apa yang diniatkannya. Tentu dalam Islam ini bergantung pada niat diri kita sendiri ya. Bagaimana menyikapi media sosial ini sendiri. Dalam hal kejahatan dunia maya atau cybercrime ini, pemerintah juga telah berusaha untuk menangani, yaitu melalui pihak yang berwajib. Dalam hal ini, pihak yang berwajib telah mengeluarkan sebuah undang-undang ITE atau yang biasa disebut UU ITE, yaitu sebuah undang-undang yang mengatur tentang sebuah informasi serta sebuah transaksi yang berbasis teknologi ataupun informasi secara umum, yaitu UU ITE nomor 11 tahun 2008. Dalam penetapan UU ITE ini diharapkan oleh masyarakat dapat mengurangi kasus kejahatan di dunia maya. Dengan adanya undang-undang yang mengatur dalam bermedia sosial ini diharapkan juga mampu memberikan efek jera terhadap para pelaku kejahatan dunia maya. Maka dari itu, apabila kita melihat sebuah kasus kejahatan dunia maya, maka segera laporlah kepada pihak yang berwajib. Karena pada dasarnya manusia ini hanya saling mengingatkan agar kasus kejahatan dunia maya tidak memakan banyak korban. Tentu dengan demikian pengguna teknologi informasi dan komunikasi, terutama para pengguna media sosial diharapkan selalu waspada dan hati-hati dalam menggunakan media sosial agar tidak terjadinya sebuah kejahatan dunia maya atau cybercrime ini lagi. Atau maksud kata lain yaitu kita harus lebih bijak dan juga cerdas dalam penggunaan media sosial. Setiap penggunaan teknologi, komunikasi, dan informasi, terutama para pengguna media sosial, harus melakukan upaya yang dapat menangkal terjadinya cybercrime itu sendiri. Karena semua berawal dari diri kita sendiri, dan kalau bukan kita, ya siapa lagi. Kesimpulan dari makalah ini yaitu perkembangan zaman sekarang ini saat ini sudah tidak dapat kita hindari, terutama dalam kemajuan bidang teknologi, informasi, dan juga komunikasi. Dalam perkembangan zaman, tentu yang namanya media sosial juga turut ikut berkembang. Karena pada dasarnya, media sosial merupakan salah satu wadah yang dapat disalurkan untuk kreativitas. Namun, media sosial ini juga merupakan sebuah wadah yang sangat rentan digunakan penyebaran kasus kejahatan dunia maya atau cybercrime, di mana sering kita temukan kasus kejahatan dunia maya, baik itu di Twitter, Instagram, maupun Facebook. Setiap pengguna media sosial tentu harus melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan di dunia maya. Di antaranya dalam melindungi data diri pribadi dalam media sosial, menjaga privasi, menyaring sebuah informasi agar tidak termakan oleh sebuah berita hoax, dan selalu menghargai sesama pengguna media sosial tanpa memandang apapun itu. Serta selalu mempertimbangkan etika dalam bermedia sosial itu sendiri. Dan juga tidak terlalu berlebihan dalam menggunakan media sosial. Seseorang pelaku yang terlibat dalam kasus kejahatan dunia maya sudah layak mendapatkan sebuah ganjaran hukuman, baik itu kesengajaan maupun tidak sengaja.
Dengan diterbitkannya UU ITE ini, pengguna diharapkan dapat memberikan rasa aman terhadap seseorang pengguna media sosial ini sendiri.